channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja loh. Jangan lihat itu dari negara. Bisa nanya ke Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Halo, selamat pagi. Kali ini Anto lagi ada di Saung Ujo, Saung Angklung Ujo, Bandung, dan saat ini ada pameran ataupun kegiatan akhir showcase yang diselenggarakan oleh Soft Education dan Alliance, tentunya didukung oleh Alliance dan program Eka Power yang terdiri dari teman-teman disabilitas yang mempunyai ide bisnis, sudah belajar selama 6 bulan secara online, dan kali ini karena berwarna coklat, senang banget akhirnya bisa ketemu dengan teman-teman semua di sini. Begini. Not now, sit. Oke. Jadi semua teman-teman yang di sini mungkin sedikit info ke kakak-kakak Alliance, ke para dewan juri yang terhormat juga di sini. Semuanya punya bakatnya masing-masing ya, dan kita tidak sabar untuk melihat nih hasil karya teman-teman setelah belajar selama 6 bulan di acara Eco Power ya. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 juga, kita di sini udah tersedia nih makanan yang pastinya enak-enak. Kita hari ini nyunda ya teman-teman. Ada yang sudah berkumpul semuanya yang ada di sini. Bapak Agung Budiono, selamat datang Bapak. Selamat datang juga kepada Ibu Emi Rahman. Boleh Ibu diperlihatkan wajahnya yang cantik kepada teman-teman peserta. Kira-kira yang mau untuk presentasi live teaching hari ini di depan para juri, angkat tangannya. Angkat tangannya. Wah, ada 5.600 orang di sini ya. Tapi tidak apa-apa, meskipun yang bisa berkesempatan live teaching hari ini ada 15 orang. Yang
Jerry, Pak Agung, Ibu Emi, Pak Rizky, Pak Randy, dan hadirin sekalian yang ada di sini, teman-teman Alliance, para mentor, kemudian teman-teman dari Solve Education, dan tentunya yang saya cintai, teman-teman peserta program Eco Power tahun 2025. Kecil hati, ya, masih ada program-program nanti untuk teman-teman semua, dan tentunya teman-teman semua peserta program bisa berinteraksi dengan para juri juga, ya, jangan berkecil hati. Pidato saya singkat aja ya Mbak Pia, saya nggak mau berlama-lama karena teman-teman sudah kenyang ya, sudah siap pitching juga di depan para juri. Jadi saya akan persilahkan untuk teman-teman mempersiapkan diri, nanti berdiri di sini untuk presentasi dan semuanya. Terima kasih. Senang sekali rasanya, saya Rizky dari Alliance Peduli. Hari ini saya mengenakan baju biru dan saya tidak berkacamata. Bangga sekali rasanya kami dari Alliance bisa mensupport Eco Power hari ini, di mana rekan-rekan semuanya, adik-adik semuanya merupakan adik-adik yang telah terpilih lah dalam artian berhasil untuk sampai ke babak ini. Saya juga ucapkan selamat datang dan juga terima kasih untuk waktunya. Hah? Kadis? Selamat sore semuanya. Kadis kepala dinas. Semuanya. Ada. Senang di Kota Bandung. Siapa yang baru pertama kali datang ke Kota Bandung? Oh, sesuatu orang Bandung ya. Ada yang dari Ambon kan ya? Harusan UMKM. Oke. Betalita salam kenal. Di belakang ada Pak Adi juga baru kenalan. Disabilitas itu bukan diundang. Foundation ya. Tadi nama Indonesianya apa sih ya? Sang Muda Berdikari Berbakat ya? Oh, Muda Berdaya Berdikari. Kemudian juga dari Alliance, terima kasih yang jadi sponsorship di sini. Dan semuanya tentu ya yang ada di sini, termasuk juga yang tuan rumah sama muda di mana ini? Ada ya di belakang ya. Terima kasih dari atas nama pemerintah Kota Bandung. Sulit mendapat pekerjaan, apalagi formal, pendidikan kurang, keterampilan apalagi. Sehingga kesempatan yang paling besar adalah usaha mandiri. Dengan IBRI ini saya harap bisa mendorong pemberdayaan disabilitas berbasis lingkungan hijau. Konsepnya adalah bagaimana budidaya maggot bisa membantu perekonomian disabilitas. Maggot ini adalah makhluk yang paling cepat mengurai sampah makanan. Outputnya dia, mohon maaf, BAB-nya saja itu bukan produk akhir yang harus dibuang. Tapi kalau maggot ini tidak ada, dia terus akan recycle untuk kelestarian lingkungan. Demikian mungkin begini. Lihat kan? Lanjut, aku ada pertanyaan dulu Saudara. Bagaimana caranya Kang Sabar untuk mengumpulkan? Nah, mungkin ini bisa jadi satu bentuk kerjasama. Kami akan melakukan penarikan baik pun dari pasar. Jadi ada dua opsi, dari masyarakat, resto ataupun dari pasar. Demikian mungkin. Maju ke depan untuk menjelaskan terkait produknya, yaitu tote bag dari baju bekas. Silakan Hayati, tepuk tangan dulu teman-teman untuk Hayati. Hayati bisa sambil maju ke depan sini, mungkin boleh, dan sudah bawa produknya juga nih. Kalau Alliance yang keren banget, ini udah pada bawa produknya, Bapak Ibu juri. Lebih lanjut terkait produknya masing-masing. Sekali lagi tepuk tangan untuk Hayati dan teman-teman. Untuk menjelaskan produk yang saya buat. Produk yang saya buat yaitu tote bag dari baju bekas. Mungkin Bapak Ibu di sini, oh baju bekas, kepikirannya bahwa baju bekas pakai yang biasa gitu. Tetapi kebetulan kalau baju bekas biasa itu mungkin bisa dipakai lagi sama orang lain, bisa dikasihkan gitu
itu didonaturkan ya gitu ya. Tetapi kalau tote bag yang saya buat itu dari seragam bekas kantor Pak, gitu. Bekas kantor hotel, pegawai hotel, terus mungkin bank kayak gitu. Nah itu terinspirasi dari sebenarnya karena saya seorang penjari, keseharian saya membuka jasa jari dengan menumpuknya kain perca di rumah. Terus ada juga teman yang memberikan baju bekas dari seragam hotel tersebut. Satu hotel yaitu Syariator, mereka rutin setahun sekali memberikan pakaian bekas hotelnya kepada saya. 1, 2, 3. Siang Wilujeng siang berarti ya, Wilujeng Enjing, Sampurasun, Bapak Ibu sekalian, yang terhormat para lawan juri, Bu Talita, dan teman-teman juri semuanya, dan teman-teman peserta ikut power, panitia dari Sofa Education. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulangka Julianto Kadir, boleh disapa Anto. Saya seorang pengguna kursi roda disabilitas, pengguna kursi roda dengan baju atasan sampai bawah putih-putih. Nah, sedikit saya dari organisasi disabilitas Bilik Bandung Independent Living Center. Di sini saya selain aktivitas saya selain bekerja di salah satu anak perusahaan BUMN, saya juga bergerak di organisasi disabilitas, dan tentunya walaupun dua kegiatan itu sudah menguras tenaga, tidak menutup kemungkinan untuk adanya ide-ide gagasan untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi di organisasi disabilitas, salah satunya produk yang sedang di hadapan Bapak Ibu sekalian. Produk ini adalah produk dari teman-teman dari disabilitas, terbuat dari bahan kardus, bahan bekas kardus, yang dimana kardus ini dikumpulkan dan dibuat secara teliti sekali. Dan kenapa ide gagasan ini adalah miniatur kapal layar dengan seperti itu ya, filosofinya Bandung identik dengan yang di Lembang itu pengetahuan perahu, jadi terinisiasi dari situ awalnya, dan untuk kita kembangkan. Dan sini selain bahan dasarnya adalah kardus itu kan banyak sekali saat ini dus-dus dari botol minuman ataupun mic itu dikelola jadi barang yang lebih menarik lagi dan memiliki value, nilai yang lebih tinggi. Dan ada dari tusukan-tusukan sate, dan ini perlu adanya ketelitian, kejelian saat membuatnya. Dan untuk saat ini memang produk yang kita buat itu belum secara besar-besaran karena adanya keterbatasan dari SDM. Itu adalah tantangan yang utamanya. Oke. Ya mungkin sekian itu dulu intinya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk nantinya bisa untuk jadi souvenir, baik itu di tingkat pemerintahan ataupun pihak swasta ataupun teman-teman tercinta terdekat sekitarnya, karena ini souvenir yang bisa digunakan dari suatu hadiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak Kak Anto. Pertama saya mau kasih pujian sekali untuk craft, menurut saya rapi sekali dan luar biasa bagus sekali. Terima kasih. Mungkin sedikit advice, sedikit pertanyaan juga. Mungkin pertanyaan dulu, apakah ini satu-satunya desain yang memang bisa dibuat, atau apabila suatu perusahaan, termasuk perusahaan bos saya adalah perusahaan shipping, nah apakah bisa membuat miniatur dari kapalnya dia misalkan secara custom? Itu pertama. Dan yang itu menurut saya apabila bisa mengejar market seperti itu, harganya akan jauh lebih tinggi karena value yang diciptakan itu sangat personal buat orang yang meminta. Nah itu apakah bisa difasilitasi? Ya, kalau berarti kita bisa untuk dipelajari dari bentuknya terlebih dahulu. Jadi saat ini kita baru 2 produk, yaitu produk perahu sama menara eco. Dan artinya nanti kan bisa dikembangkan terus. Tapi alhamdulillah ini kita
pesennya by order, jadi karena keterbatasannya SDM, karena ini kalaupun nanti dikembangkan tentunya harus ada pengrajin-pengrajin yang harus kita tingkatkan untuk dipasarkan lagi, tapi tentunya kami ingin melibatkan untuk teman-teman dari disabilitas, kami ingin untuk mengembangkan dari disabilitas untuk ditunjukkan karya-karyanya. Dan di sini alhamdulillah kita sudah memberikan souvenir ini kepada Menteri Menko PM Pemberdayaan Masyarakat Cak Imin, Pak Muhammad Iskandar, terus Kepala BPPK Ciloto, lalu Wali Kota Pak Farhan, ya jadi sudah kita memberikan souvenir ini ke beliau. Singkat lagi satu, aku lagi lihat ini cara menghitung HPP dan lain-lain, ternyata nggak besarkan sate, sumpit itu masih beli. Nah, kalau pesan saya, coba untuk membuat inovasi yang bisa mengurangi sampah lebih banyak lagi dan tidak membeli untuk yang nantinya kan takutnya terbuang juga. Kalau ini bisa diganti dengan inovasi-inovasi lain yang berdasarkan sampah juga, memberi sampah, itu akan lebih luar biasa. Terima kasih atas pertanyaan. Ya, sebenarnya sedikit nyambung aja dari Mas Dery Bashir. Di kami juga sebenarnya kita tuh ngertinya puntung rokok, popok, pembalut, tisu basah, semua yang orang itu saya nggak perlu bayar kan. Jadi itu catatan yang bagus banget. Jadi sampai hari ini kayak produk terakhir kami itu 1 meter perseginya 750.000, HPP materialnya 0. Bahkan di beberapa kasus puntung rokok saya dibayar puluhan juta per ton untuk mengolah sampah mereka. Jadi tolong pikirkan revenue streamnya itu 1 dari treatment, 2 dari bikin produk. Dan karena udah fokus ke tusuk sate, ke chopstick ya, ada satu kasus di Bandung, kejadiannya di Bandung, daripada buka cerita tentang tangkuban perahu ya, lupa pula nama gunungnya tadi gitu kan. Mendingan fokus ke situ, di mana ada kejadian tukang sampah di Bandung tusuk sate dan meninggal. Jadi itu kita harus ngajak masyarakat bersama-sama, kalau memang suka sate atau mengkonsumsi tusuk sate lah di rumah, dipatahkan dengan bagus, lalu dibuang dengan baik. Nah sekarang muncullah Kang Anto dan teman-teman bilang gak usah dipatahin, dikirim aja ke kami dalam bungkus yang rapi, nanti sama kita akan disterilin, direbus doang Kang. Setelah direbus bisa kesini. Jadi bukan hanya menjawab pertanyaan yang tadi Mas Jerry bilang, bisa nggak dapat material yang zero cost. Yang kedua, story-nya juga lebih bagus. Ya, mencobain. Terima kasih atas masukannya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Banyak, boleh di lewat sini Kang Anto. Oke. Terima kasih banyak Kang Anto. Dan selanjutnya terakhir dari saya, saudara semuanya sudah dapat ya fotonya ya, kakak-kakak. Sobat Education. Salah satu masalah utama yang saya angkat pada hari ini adalah karena cita-cita saya menjadi fashion designer gitu ya. Misalnya ketika saya ingin berudu menggunakan kemeja, pasti ada kaki di sini. Terus setiap stigma itu yang membuat teman-teman disabilitas bilang saya diri, dianggap tidak punya kemampuan dan tidak diberi ruang. Ayo kita lihat dulu semuanya untuk tahu siapa aja yang menang di Most Active Learners at Bogota. Karena dia tahu, mau silakan. Pengumumannya adalah ada Agus Priyatna, Amin Rashid, Iwan Ridwan, Muhammad Arifin, Siti Nurhasana, Raihan Mian, Rosir Ida, Irza, kita bisa lihat di depan Irza. Siap? Saya bilang hitungan 3 bilang Eco Power ya. 1, 2, 3. Hari ini, tapi belajarnya tidak pernah selesai ya, karena belajar itu sampai akhir hayat teman-teman. Di @bot.ai itu banyak banget pelajaran yang bisa teman-teman pelajari, mulai dari Eco Power pastinya, kemudian ada bahasa Inggris, kemudian ada science ya, ada matematika, dan masih banyak lagi yang teman-teman bisa pelajari. Dan mungkin kalau mau para juri sebagai pemenangnya, udah pada penasaran ya teman-teman, siapa nih yang menang? 1 miliar makan-makan. Masih banyak ya? Oke. Tanpa menunggu lama lagi, saya izin mengumumkan pemenang Eco Power Ideation Showcase 2025 adalah Ranti, Muhammad Sabar, dan juga Elsa.
Oke, kita mungkin boleh 1, 2, 3 dulu berfoto. Kak Nadiana mungkin boleh dikasihkan winner board-nya. Kita foto bersama dan para juri saya izin untuk 10 juta rupiah. Sekali lagi teman-teman, dan Ibu Kalita Amalia diberikan winner board kepada masing-masing. Boleh foto di sebelah depan, Bu? Oke, selanjutnya ada hadiah dari tim Allianz. Mungkin kita boleh naik ke atas, Mama, Kang Sabar lewat depan sini. Oke, siap ya semuanya? 1, 2, 3. Oke, saya nanya hurufnya E. Siap? 1, 2, 3. Empire. Oke, sekarang lagi tepuk tangan yang sangat meriah teman-teman untuk pemenang-pemenang. Tadi 10 menit yang lalu, karena dari 15 ide-ide yang muncul siang ini, hampir tidak mungkin kita coba pilih 3. Dan banyak sekali ide-ide yang menyentuh perasaan kita masing-masing dengan berbeda. Oleh karena itu, para juri pun sudah setuju kalau kita akan memilih masing-masing satu tambahan pilihan juri. Dan buat saya pribadi, apabila diterima, saya ingin sekali bekerja dengan Cindy. Oh iya. Eng siapa hati-hati, siap-siap traktir. Oke, dari saya ini juga yang sangat menyentuh, mungkin hanya buatan buat saya, tapi juga yang lain. Dan idenya memang apa ya, beda, tapi sangat mengesankan buat saya adalah topik. Oke, selamat sore semuanya. Kalau saya pribadi impress dengan Kang Yudi. Insya Allah dalam waktu dekat collaboration-nya akan segera terwujud di bulan Agustus. Karena kebetulan juga in conjunction dengan hari Indonesia juga nanti jadi dalam 1 bulan penuh kita akan membuat semacam exhibition. Kemudian biasanya kami memang dalam berkolaborasi ada masing-masing, jadi tapi kali ini saya berkomitmen untuk memberikan 100% hasil kembali ke terima kasih banyak. Mungkin sedikit Pak Jerry, Cindy, Pak Agung boleh melakukan sedikit ke sebelah sana. Selanjutnya Pak Rizky. Oke, kalau dari saya untuk favoritnya adalah Adik Rama dan Mama. Favorit juga untuk idenya dan juga hasil kreasinya. Dimana mungkin yang bisa kami kolaborasi nanti adalah pada saat market di Allianz mungkin produk-produk yang sama buat yang berbuat itu juga Terima kasih banyak Pak Rizky. Selanjutnya Kalian silakan. Ya, terima kasih banyak. Jadi tadi betul ya Mas Ferry bilang ya, tadi waktu kita lagi meeting store, terus kita ngobrol, semuanya kayaknya kalau bisa 15-15-nya ya kita kasih apresiasi. Tapi ya akhirnya kita sampai di satu keputusan masing-masing akan mengajak satu yang paling memungkinkan, bukan hanya favorit ya, tapi juga memungkinkan untuk kita ajak kerjasama jangka panjang. Nah, saya tadi udah bilang saya di Parokok sendiri kami punya program pengumpulan puntung rokok sudah 8 tahun ini kami lakukan, dan sebenarnya salah satu kontainer yang sering kami pakai itu adalah galon. Jadi saya pengen
kasih banyak. Semoga berkenan kerjasama dengan saya. Terima kasih banyak semua para juri dan favoritnya, mungkin boleh difoto dulu. Dan di sebelah sini mungkin boleh dibantu. Kakak-kakak semuanya kita boleh foto bersama dulu. Peserta Eco Power, semua peserta Eco Power kita boleh foto bersama. Kang Selamat, boleh silakan foto bersama. Kita boleh ke depan dulu semuanya, boleh ke depan dulu, kakak. Boleh, oke, boleh ke depan nanti ya. Kita foto sama-sama ya, menyusul. Yang di sini mungkin boleh kita foto sama-sama dulu semua. 1, 2, 3. Terima kasih banyak semuanya, tepuk tangan yang meriah. Queen Sinta, King Rama's wife. And now, he's trying to kidnap Queen Sinta by changing his form into an old man. Sinta, Sinta, sebentar lagi engkau akan menjadi milikku, Sinta. Akan aku buktikan bahwa aku Prabu Rahwana adalah lebih sakti mandraguna dari suamimu.